Oke. Action. Mendengar seperti anjing. Banyak yang bilang anjing adalah sahabat manusia. Dia sangat peka, patuh, dan setia. Kemampuan pendengarannya berkali-kali lipat lebih baik dari manusia. Bukan hanya sahabat, dia juga bermanfaat, menjadi pelacak, penyembuh, dan penyelamat. Saran seekor anjing, perhatikanlah cara aku mendengarkan. Tirulah kehadiranku yang tidak egois. Semua orang hanya ingin dimengerti. Mendengarkan sepertiku adalah hadiah terbesar yang dapat kamu berikan pada orang lain. Ketika aku mendengarkan, kamu dapat merasakan dukunganku. Aku mungkin tidak mengerti kata-katamu sepenuhnya, tapi kamu tahu, aku mendukungmu. Buku ini tidak hanya mengajarkan kita mendengar, tapi juga bagaimana membuat kita didengar. Ini adalah ide, nilai, dan seni dalam hubungan pekerjaan, perbisnisan, perpolitikan, pertemanan, percintaan, kekeluargaan, kenyamanan, kesempurnaan. Mengajarkan kita mengendus seseorang layaknya seekor anjing. Mengajarkan kekuatan gangguan. Mengajarkan perhatian dan ketulusan. Mengajarkan makna keheningan. Ini adalah seni komunikasi. Dengan mengendus, kita bisa tahu apa yang dia makan, kemana saja dia pergi, sehat atau tidak, pegawai baru atau tidak, mungkin punya resep roti kismis, kesempatan bisnis, atau mungkin dapat mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang lebih manis. Terkadang kita merasa terganggu, mengganggu pikiran atau agenda untuk bermain, belajar, bekerja, berkarya, atau bahkan diam. Tapi setiap perubahan besar dalam hidup adalah gangguan. Jatuh cinta, menikah, punya anak, mulai bisnis. Tapi seringnya menuntun ke tempat yang lebih baik. Itulah mengapa pengusaha, seniman, penemu, dan inovator menyukai gangguan. Bagaimana dengan keheningan? Pepatah mengatakan, diam adalah emas, tapi bicara pada waktu yang tepat adalah berlian. Keheningan meningkatkan fokus, kejelasan berpikir, dan konsentrasi. Dari keheningan muncul kreativitas dan kebijaksanaan. Dari keheningan muncul pemikiran cerdas dan solusi inovatif. Manfaatkanlah keheningan. Diam adalah cara yang baik untuk mendapat perhatian. Setelah itu barulah bicara. Mendengar seperti anjing. Ingatlah, tujuan dari mendengar adalah untuk memahami. Maya Angelou mengatakan, orang-orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, orang-orang akan melupakan apa yang kamu katakan, tapi orang-orang tidak akan melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa. Mendengar membuat kita pintar. Orang yang mendengar dengan baik akan mendapat banyak informasi. Informasi adalah kekuatan, harta yang paling berharga selain keluarga. Pengusaha yang cerdas mendengar dengan baik. Mendengar konsumennya, rekannya, pekerjanya, pesaingnya, dan dunia. Sebuah cerita menarik di buku ini, ada seorang mahasiswa yang dikenal jenius oleh teman-temannya dan dikenal sebagai murid yang paling cemerlang oleh dosennya. Jarang sekali terlihat dia mencatat atau belajar seperti kebanyakan orang. Dia mendapat beasiswa penuh dan penghargaan magna cum laude. Kemudian suatu hari dia menjelaskan, saya benci belajar, jadi saya menaruh semua perhatian untuk mendengarkan dan mendapatkan apa yang dikatakan. Itu menjadi bagian dari diri saya dan saya tidak perlu mempelajarinya. Mendengar itu menyembuhkan. Mendengar itu menguatkan. Mendengar itu memberi jalan dalam kebuntuan. Tips untuk menjadi pendengar yang baik. Komitmen, fokus, mendengar dengan mata, hati, dan telinga.
komitmen untuk mendengar, komitmen untuk memahami. Sebaliknya, jika kamu ingin mendapatkan komitmen, tanyakan saja, apakah ini waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan? Fokus pada satu suara, bukan multitasking. Ada suara dari luar, ada suara dari dalam, yaitu pikiran. Kesalahan kita atau saya adalah mendengarkan suara lain selain pembicara. Merupakan tamparan bagi saya sebagai penyuka multitasking. Sekian lama saya tertidur dan baru saja terbangun. Kalau saya tidak bisa mendengarkan lebih dari satu suara sekaligus. Mungkin kemarin saya bermimpi. Ternyata multitasking adalah ilusi. Mengapa kita harus mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga? Karena jika tidak, akan ada salah paham. Karena kata-kata tidak dapat mengungkapkan segalanya. Ada ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi suara, konteks, karakter diri. Dan apa yang ada di dalam kata-kata, kadang tersembunyi masalah yang lebih dalam. Ada kebutuhan tertentu, atau niat tersembunyi. Hati-hati dengan pesan singkat. Pahamilah. Beberapa masalah muncul dari tidak saling memahami. Terima kasih dunia digital, informasi tersebar cepat dan luas. Orang bebas berbicara, berkarya, berekspresi. Sadar atau tidak, saat ini kita sedang dituntut untuk belajar mendengarkan. Mendengar bukan berarti kita setuju. Mendengar adalah memahami. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang harus kamu katakan atau tidak. Berilah solusi atau nasihat hanya jika diminta. Kita bisa melakukan banyak hal dari mendengar. Dan yang juga harus dipahami, setiap orang berbeda. Dari miliaran manusia tidak ada yang sama persis. Saya tidak bisa merubah orang lain dan saya tidak mau. Memang saya bisa membantu perubahan, tapi sungguh kendali berada pada diri kamu. Saya hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Kembali lagi, saya tidak sama dengan kamu, tapi saya yakin kita semua dapat mengendalikan diri sendiri. Keputusan kamu, bagaimana kamu mau memahami orang lain. Hai guys, hai YouTube, hai semuanya. Ini adalah video pertama aku yang membahas tentang buku yang menurut aku adalah a nice guidance for us to get success in life. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian tertarik dengan buku ini, yang baru saja aku jelaskan, baca buku ini. Dan kalian akan dapat membuka jendela yang selama ini tertutup dan dapat membuka pintu yang selama ini terkunci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you.